Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahid Izzuddin Alkosam dengan NIM 33372300042. Di sini saya ingin menjelaskan praktikum saya di mata kuliah keamanan jaringan, yaitu eh, enkripsi dan hashing. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke materinya. Yang pertama yaitu prinsip berdasar kriptografi. Apa sih kriptografi itu? Kriptografi itu cabang ilmu komputer dan matematika yang fokus di pengamanan data dan komunikasi, biar pihak yang berwenang itu bisa mengakses atau memproses informasi tersebut. Tujuan utama kriptografi itu ada empat. Yang pertama itu kerahasiaan. Dia itu ngejaga biar rahasia informasi tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian integritas, memastikan bahwa data tidak diubah dan dimanipulasi selama proses pengiriman atau penyimpanan. Kemudian autentikasi, memverifikasi identitas pengirim atau sumber data. Yang keempat, non repudiation, yaitu mencegah pengirim menyangkal telah mengirim data. Kemudian lanjut ke materinya, enkripsi. Apa sih enkripsi itu? Enkripsi itu proses mengubah data asli yang bentuk plain atau bentuk tulisan biasa menjadi bentuk yang nggak kebaca, kayak ciphertext. Contohnya kayak gimana? Kayak biar nggak dipahami oleh pihak yang nggak punya wewenang. Di secara general, enkripsi itu terbagi dua. Yang pertama itu ada enkripsi simetris dan yang kedua enkripsi asimetris. Untuk yang pertama, enkripsi simetris itu satu kunci yang sama digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi. Jadi dia enkripsi dan dekripsinya itu pakai kunci yang sama. Jadi cirinya yaitu kunci harus dijaga kerahasiaannya. Proses enkripsi dan dekripsi cepat dan efisien. Terus cocok untuk enkripsi file besar atau penyimpanan lokal. Contoh algoritmanya itu kayak AES Advanced Encryption Standard, itu sangat aman dan umum digunakan. Kemudian yang versi lawasnya yaitu DES Data Encryption Standard yang sudah tidak lagi digunakan. Kemudian ada versi lainnya kayak Blowfish, RC4 dan lain-lain. Kelebihan enkripsi simetris ini yaitu cepat dan efisien untuk data besar. Tapi masalahnya ada kekurangannya itu membutuhkan distribusi yang aman dan itu tuh kurang fleksibel untuk komunikasi antar banyak pihak. Mungkin di sini langsung saya praktekin aja ya. Di sini ininya di pertama nih, contohnya enkripsi simetris. Yang pertama itu bikin file CXC dulu. Misalkan kita di sini kita bikin new txt, kita namain pesan. txt. Nah, ya di sini kita misalkan kita tulisin rahasia negara persen. Nah, kemudian yang kedua itu kita cmd-in foldernya. Sini cmd-in. Oh iya, sebelum itu pastiin pastiin dulu buat download yang namanya Cleopatra. Jadi nih, dia gunanya tuh buat ini dalam apa, enkripsi dekripsi, untuk latihan enkripsi. Kemudian tinggal ini masukin
namanya pesan.txt. Nah, sorry. Nah, di sini tinggal masukin apa namanya ya, passwordnya. Misalkan rahasia 123, rahasia 123. Nah, jadi deh nih di sini nongol nih apa namanya. Nah, ini nih kalau kita buka, nah, nggak bisa. Kenapa? Ya, karena ini sudah dienkripsi, sudah diamankan. Terus gimana cara ininya? Nah, cara deskripsinya itu tinggal kita masukin yang ini. PG min output pesan decrypt txt. Tambahin sun.txt, tinggal di enter. Nah, dia bakal nongol nih di sini. Nah, isinya sama, jadi kayak gitu untuk simetris. Kemudian kita lanjut ya ke yang kedua, itu enkripsi asimetris. Nah, di enkripsi asimetris itu dia makanya tuh sepasang kunci, yaitu public key untuk mengenkripsi dan kunci private untuk mendekripsi. Nah, kunci kunci publik ini dia itu bisa dibagikan ke semua orang, tapi kunci private itu cuman yang tahu-tahu aja. Contohnya algoritmanya itu kayak RSA, reverse shared element, kemudian ada ACC, elliptic cryptography, terus ada DSA, digital signature algorithm, dan yang lain-lain. Kelebihannya apa aja sih? Nah, kelebihannya yang pertama itu lebih aman untuk distribusi kunci, terus cocok untuk komunikasi terbuka dan tanda tangan yang digital. Tapi kekurangannya yaitu lambat dan nggak efisien kalau buat data yang gede. Di sini langsung kita contohin aja. Tes. Sebentar. Nah, pertama-tama buka dulu Cleopatra-nya yang aja nih. Nah, habis itu pencet file yang ini nih, neo open PGP keypair. Kita masukin misalkan namanya PC, terus email addressnya. Nah, untuk email address kayaknya kita pakai ini aja guys, apa namanya, temporary mail. Biar ini ya, kalau misalkan kalian nggak mau pakai email pribadi. Ini menunggu bisa dipakai. Terus kita kembali ke ini, kemudian kita off, centang, saya masukin pas prasenya rahasia 123, rahasia 123. Oke. No. Nah, terus kita okein. Nah, terus kita ini klik kanan, harus klik kanan, kita export nih sertifikatnya. Yang mana ya? Nah, ini kita taruh misalkan di kuliah semester 5 kamar jaringan.
simpan di sini yang public. Kemudian uh, sebentar. Untuk kanan export security, oh ya, masukin ya. Nah, terus kita tinggal masuk ke CMD yang tadi ini. Tadi namanya Pisia, berarti ini start.txt title, overall itu nggak apa-apa. Dia nongol, cara dekripsinya gimana, tinggal ini sun.txt. Nah, itu tinggal masukin spasinya. Tadi apa? Rahasia 123. Apakah dia sudah terlihat? Sudah terlihat. Nah, berarti sudah selesai ya untuk enkripsi ini. Kemudian kita lanjut nih ke materi selanjutnya, yaitu hash. Hash itu apa sih? Fungsi hash di kriptografis itu fungsi matematika yang mengubah input, yaitu berupa data atau apapun itu, menjadi output berupa string tetap atau disebut hash value atau message digest. Nah, karakteristik hash kriptografis itu yang pertama, one way function, itu sulit membalikan hash ke data asli. Kemudian deterministik, yaitu input yang sama menghasilkan output yang sama. Terus kemudian collision resistant, tidak boleh ada dua input berbeda yang menghasilkan hash yang sama. Kemudian avalanche effect, perubahan sedikit pada input, perubahan besar pada output. Contohnya algoritma hash itu yang pertama ada SHA-256 atau secure hash algoritma 256 bit, SHA-1 yang udah nggak dipakai lagi, kemudian ada MD5. Penggunaan fungsi hash dalam kriptografi itu ada 3, yaitu menjaga integritas data, untuk memverifikasi bahwa data tidak diubah sama sekali saat dikirim atau disimpan, contohnya ketika mengubah file.
kadang sering disediain nih checksum SHA-256 untuk verifikasi keaslian file, kemudian penyimpanan password, terus ada tanda tangan digital. Mungkin di sini langsung saya praktekin aja ya. Gimana sih caranya hash ini? Pertama tuh kita bikin file txt dulu. Kita bikin lagi. Misalkan namanya data. Habis itu kita buka PowerShell. Sini. Terus kita klik ini nih. Nah ini jangan lupa ininya nih, apa namanya, petnya jangan lupa. Yang ini untuk yang SHA-256. Lalu tinggal kita ini nah, muncul ini untuk yang SHA-256. Kemudian ada lagi yang satunya itu MD5. Seperti ini. Jadi begitu teman-teman. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu public key infrastructure. Public key infrastructure ini sistem keamanan berbasis kriptografi asimetris yang mengatur penerbitan, distribusi, dan verifikasi kunci publik serta identitas digital. Komponennya yaitu yang pertama ada certificate authority, yaitu pihak yang menerbitkan dan menjamin keabsahan sertifikat digital. Kemudian registration authority melakukan proses verifikasi identitas sebelum CA menerbitkan sertifikat. Sertifikat digital yaitu dokumen elektronik yang menghubungkan kunci publik dengan identitas pembaliknya. Depository sertifikat, tempat penyimpanan dan distribusi sertifikat digital yang bisa diakses publik. Sertifikat digital itu digunakan untuk membuktikan bahwa kunci publik tertentu benar dimiliki oleh entitas yang sah, individu, organisasi, server, atau yang lainnya. Di dalam informasi dalam sertifikat digital itu ada nama entitas pemilik. Nah, ini langsung saya contohin aja ya. Misalkan kayak di sini nih. Si aman, sertifikat valid. Nah, nama entitas pemilik
detail ya. Terus ada kunci publik, dia kunci publiknya, nama CA terkait ini pemiliknya nih Techmail ORG, kemudian nama CA penerbitnya nih W1 Google Trust Service, terus masa berlaku sertifikatnya nih yang ini, nomor seri, algoritma kriptografi, tanda tangan digital. Apa sih fungsi sertifikat digital ini? Yang pertama itu buat autentikasi, yaitu digunakan untuk memverifikasi identitas kayak HTTPS. Kemudian enkripsi, sertifikat memfasilitasi pertukaran kunci enkripsi. Kemudian tanda tangan digital membuktikan integritas dan keaslian data. Contoh implementasinya yang pertama yaitu ada HTTPS, situs web menggunakan sertifikat digital agar pengguna tahu mereka terhubung ke situs yang sah. Kemudian email ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat digital untuk menjamin bahwa pengirim email adalah pihak yang sah. Penutup dari materi kurikulum ini ada kesimpulan. Yang pertama, kriptografi adalah fondasi utama untuk menjaga keamanan informasi digital. Kemudian enkripsi simetris cocok untuk kecepatan efisiensi namun butuh distribusi kunci yang aman. Kemudian yang ketiga, enkripsi asimetris lebih aman untuk komunikasi publik dan autentikasi. Kemudian fungsi hash penting untuk integritas data, penyimpanan password, dan tanda tangan digital. Kemudian public key infrastructure dan sertifikat digital memungkinkan kita untuk membangun sistem keamanan yang dapat dipercayai di dunia digital. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.